Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nazif Gifari. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai diet dan juga PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Tentu bagi wanita tidak heran ya mendengar kata PCOS. Nah, tentunya ketika kita setelah menikah kita pengen nih punya keturunan, terutama bagaimana sih pengaturan pola makan, dietnya, dan juga tips untuk mengatasi masalah PCOS. Jika Anda tertarik, silahkan tonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Tentu bicara mengenai PCOS, sebenarnya kalau secara prevalensi hampir 10% wanita usia subur ini berisiko mengalami PCOS atau bisa dibilang Polycystic Ovarium Syndrome. Nah, apa sih mendasari? Biasanya terkait dengan kondisi status gizi atau hormon di sini. Tentunya hormon di sini wanita yang biasa mengalami PCOS ini biasanya mengalami resistensi insulin. Artinya insulinnya banyak tapi nggak dipakai. Bahkan juga beberapa studi terkait dengan hormon androgen, terutama hormon pada pria maskulin gitu ya. Nah, artinya ketidakseimbangan ini yang mengakibatkan masalah. Tentu dari masalah PCOS ini akan berdampak kepada kesehatan dan juga reproduksi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Terutama pengaturan pola makan dan juga aktivitas fisiknya. Tentu orang yang mengalami PCOS ini berisiko mengalami masalah kesehatan lainnya loh. Ini bukan nakutin, tapi memang berisiko mau mulai DM, tekanan darah tinggi, kolesterol, depresi, kecemasan, sampai dengan mengalami masalah kesehatan lainnya. Artinya ini harus kita perhatikan. Jadi jangan hanya berpikir pengennya untuk jangka waktu pendek, tapi kita jangka waktu panjang. Tentu berarti kalau kita perhatikan dari hal ini, apa yang harus kita perhatikan? Terutama asupan karbohidrat, karena memang berisiko mengalami DM bukan berarti tidak boleh mengonsumsi karbo, tapi harus kita batasi konsumsi karbohidrat minimal ya 50-60%. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah protein. Nah, protein ini disarankan protein yang memiliki kadar lemak yang rendah. Apa sih? Bisa ikan, kemudian daging yang rendah lemak, kemudian masih banyak lagi ya seperti telur dan bahan makanan lain. Ini yang memiliki protein tapi lemaknya rendah, itu dipilih. Kemudian juga masalah pemasakan. Lemak ini dibutuhkan tapi tidak berlebih, terutama lemak-lemak yang berasal dari sumber yang baik. Bukan berarti ada lemak baik dan tidak baik ya. Pada dasarnya ketika kita mengonsumsi jenis lemak kita harus memperhatikan. Di sini saya sarankan sumber lemak yang disarankan adalah dari zaitun, kemudian canola, minyak jagung gitu ya, dan berbagai macam jenis minyak yang bisa dibilang PUFA ini memiliki lemak yang lebih memberikan kesehatan lebih baik. Nah, tentu lemak-lemak lain juga banyak, dari buah alpukat lah, dari ikan lah, itu juga memiliki lemak yang baik. Artinya lemak ini harus dibatasi dan diperhatikan, terutama lemak-lemak yang berasal dari lemak jenuh dan juga lemak trans. Jadi dua lemak itu harus diperhatikan dan juga dibatasi. Kemudian apalagi cukup minum air putih, jangan sampai mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan gitu ya. Kemudian apalagi yang kalau Anda suka mengonsumsi susu, bagi para wanita yang setiap hari mengonsumsi susu gitu setiap hari, maka disarankan pilihlah susu yang rendah lemak. Jadi rendah lemak ini menjadi susu pilihan bagi Anda yang mengalami PCOS. Dan juga jangan lupa tadi kita membahas mengenai masalah gizi, dan juga poin penting kedua adalah melakukan olahraga. Bagi orang ataupun wanita yang diagnosis mengalami PCOS disarankan untuk berolahraga. Tentu harus diperhatikan kondisinya. Jika Anda mengalami IMT yang lebih dari 30, maka dilakukan secara bertahap dan juga memperhatikan kondisinya. Artinya lakukan dengan intensitas yang ringan dan sedang. Jika Anda
mengalami suatu masalah kesehatan ataupun tidak bisa melakukan, maka pilihlah olahraga atau latihan yang bisa Anda lakukan. Dan jangan segan-segan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan lain atau dokter, sehingga Anda bisa membuat program latihan sesuai dengan kondisi Anda. Terutama bagi ahli gizi, pengaturan pola makan ini menjadi sangat penting. Dan saya yakin ketika Anda lakukan dengan baik dan juga menerapkan apa yang tadi kita sampaikan bersama, maka Anda terutama impian memiliki keturunan, terutama hamil gitu ya, itu juga menjadi peluang. Artinya masalah PCOS itu bisa diatasi dengan gaya hidup sehat. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe sehingga Anda tidak tertinggal informasi lainnya mengenai gizi, kesehatan, dan juga kebugaran. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.